Hai Merauke. Kok baju kita sama sih? Oh iya sama. Kita warnanya merah-merah, mereka ungu-ungu. Hitam dan juga warna krem. Kompak. Bentar lagi kita liburan ya? Iya, alhamdulillah ya. Liburan sekolah. Liburan akhir tahun. Kalau kita tetap live aja deh. Gak apa-apa kalau kita cari uang. Ada pengeluaran banyak. Iya dong. Ya. Anak-anak sekolah sekarang sudah mulai libur ya. Selamat berlibur buat adik-adik. Selamat berlibur ya adik-adik. Tapi tetap harus nonton Om dan Tante Dewi di sini. Emang udah bagi rapot anak-anak? Ada udah bagi rapot, sebentar lagi bagi rapot. Ya. Udah bagi rapot belum? Udah. Udah. Rapotnya gimana? Apa katanya? Hijau semua jalan terus. Bagus. Katanya nggak butuh vaksin tambahan. Nggak perlu validasi. Nggak butuh vaksin tambahan. Nggak perlu. Oh, gue pikir butuh vaksin. Udah pas, udah cukup. Udah cukup. Udah glowing. Wih, udah glowing, Mr. Glowing. Tapi kita seneng ya, kompaknya kita pagi hari ini. Ini menunjukkan kalau kita itu sahabat. Ingat ya, yang namanya sahabat, jangankan sahabat. Pokoknya siapapun itu kalau orang punya hati yang baik, ketika ada orang kesulitan, kesusahan, kita harus menolong. Tapi bedanya kalau sama sahabat, sebelum kita menolong mereka, sebelum kita menolong sahabat kita tertawakan terlebih dahulu. Katanya mau nolong, tapi diketawain. Iya, nggak boleh. Biasanya begitu, tapi namanya kalau sahabat udah paling deket banget tuh biasanya tuh gitu. Banyak sahabat suka gitu ya. Iya. Gak apa-apa menertawakan, tapi memberikan solusi. Ketawa dulu, ngomongin dulu dari belakang. Coba. Siapa sih curhat dong? Udah deket banget. Siapa sih? Curhat Ternyata dong. musuh terbesar sahabat. Siapa sih? Siapa? Capek Tebak, deh. tebak sahabat kita yang suka gini. Halo, apa kabar? Hello. Ini Karen soalnya lagi curhat soal sahabatnya, dia ditusuk dari belakang lah. Bukannya udah biasa ditusuk dari belakang lu? Biasanya pakai ini kapas. Maksudnya Tapi ini pakai dihianati paku gitu memang. ya. Ya udah yang mengkhianati, yang penting kita tetap harus jadi orang baik. Jangan Iya pernah dong. bosan menjadi orang baik. Benar. Please dong, gak nur rambutku mulu lah. Intinya begini, udah intinya apapun masalahnya, ketawain aja karena pada akhirnya ini selalu ada hikmahnya. Dan juga yang pasti nanti kalau namanya komedi itu kan, ingat, tahu nggak rumusnya komedi? Apa itu? Tragedi ditambah waktu. Pada akhirnya kita akan mentertawakan apa yang pernah terjadi, hal sulit apapun termasuk ya yang datang ke dalam kehidupan kita. Makanya ya, dari bintang tamu kita yang satu ini mungkin kita juga bisa belajar begitu banyak hal sekali. Apa yang membuat dia dikenal sebagai pelawak senior. Sudah lama menghilang dari dunia hiburan tanah air. Siapa sih? Di pagi-pagi biar kita hadirkan siapa? Dewi Mulyaagung. Ki Daus. Gimana jogetnya? Senior nih, coba. Jogetnya gimana? Coba Siap musik. Lagunya kita puterin, ini lagunya. Siap Jayanti. Lagunya dulu dinyanyikan sama Nining Maida, siap ya? Gimana coba? Musik. Rose apa teh? Siap. Musik. Mana? Musik. Iya Ki Daus, ya ampun kita senang kedatangan Ki Daus. Kita aku suka lo gayanya ya. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Stylish gayanya. Stylish banget. Ini mah kelihatan awet muda bukan cuman karena suka bercanda. Karena apa? Kelihatan dari jogetnya pasti suka nyawer biduannya. Kok bisa? Ya, Korean gak bisa apa-apa. ngomong gitu dari mana lihatnya? Kelihatan dari jogetannya, kayaknya luwes banget. Ya, jogetnya itu mah olahraga. Itu olahraga. Olahraga joget itu. Benar. Biar happy. Biar otot-otot press. Otot-ototnya. Lagi-lagi.
Jatuhnya kayak Zumba ya. Ki Daus sehat ya. Alhamdulillah. Banyak sobat ambiar yang nanya, ini Ki Daus selama ini kemana aja sih? Iya. Ini kita mau kasih lihat ya buat sobat ambiar. Ada momen yang saat ini sedang dinantikan oleh seorang Ki Daus. Iya. Karena mohon maaf Ki Daus, Iya, kalau iya. boleh tahu usianya sekarang berapa? Sekarang teh 68. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 68 nggak kelihatan ya. Sehat banget, Nggak jag-jaguar kelihatan. ringkas. Masih kelihatan aki-aki ya. Enggak. Kelihatannya berapa kalau Nggak nggak kelihatan 68? 68, kelihatannya 69. Ki Daus ini di usia 68 tahun saat ini sedang menantikan kelahiran buah hati tercinta. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ki Daus umur 68 sedang iya. menantikan buah hati yang kedua. Iya. Mohon maaf Ki Daus, kalau Iya. boleh tahu perbedaan usia sama istri itu berapa tahun? 35. 35 tahun. 35 iya. Bagus ya. Jadi waktu istri saya usia 20. Ki Daus pada waktu itu usia berapa? 55. 55 menikah sama beliaunya yang usia 20. 20. Iya. Kenalnya di mana Ki Daus? Kenalnya itu waktu pas pagelaran gitu. Nah, Pagelaran itu teater. teater. Iya. Ketemu. Jadi istri nonton atau istri berpartisipasi juga di pagelaran? Nganter adeknya kebetulan pemain juga, pemain teater itu. Pemain teater. Iya. Ki Daus gimana cara meyakinkan istri sama keluarganya padahal Ki Daus kan terpaut lebih dari 30 tahun sama sang Iya. istri? Ya meyakinkannya dengan kesungguhan aja. Ya. Ya. Sebulan maksudnya gimana? Seperti apa itu Ki? Ya bahwa Aki itu Memang serius gitu. serius sama dia untuk membangun rumah tangga. Oh. Nah, Jadi nggak pacaran Ki? pacaran cuman nggak lama pacarannya. Oke. Pacaran 3 bulan lah. Ki kan ngomong ke keluarga perempuan gimana ngomongnya? Ngomong ke keluarga perempuannya gimana? Ya ini bisa dibilang ya Aki mau serius nih gitu. Oh gitu? Iya Orang tuanya masih ada pada saat itu? masih ada. Apa kata orang tuanya pada saat Ki Daus mau ngelamar? Sampai kaget karena waktu itu kan Aki kalau apel ya kalau zaman dulu. apel. Kalau Namanya apel lah zaman dulu mah. Terus? Suka diantar sama ponakan. Ah, Kirain orang tua itu Ponakan? pacar ponakan. Padahal ponakan jangan laki. Gitu. Ki Daus punten, kalau boleh tahu usianya mana yang lebih dewasa? Ki Daus atau mertuanya Ki Daus? Ya mertua tuh. Oh, mertua tetap Iya. jauh lebih dewasa. Beda-beda sedikit tahu usianya, tapi kan mertua itu sangat betul-betul orang tua. Gitu. Jadi sebagai bapak lah. Ya tetap bagi tua ya. Iya. Ki, istri sekarang udah berapa bulan kehamilannya? 7 mau mencapai 8 sekarang. Wih, semoga Ini sehat anak pertama ya. ya Ki? Yang kedua. Anak kedua. Anak yang kedua. Yang pertama waktu digendong-gendong. Sekarang umur berapa anak yang pertama? Sekarang umur 13. 13 tahun. 13 tahun. Berarti pernikahan Ki Daus. Manggilnya Ki Daus ya. Ki sama istri berapa tahun? 14 lah, 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Ki, alhamdulillah. punten mau nanya, ini tuh biasanya suka ada ketakutan untuk mereka, apalagi khususnya para suami ketika mereka menikah di usia yang tidak lagi muda, Iya. kemudian sang istri melahirkan. Berarti sekarang Ki Daus usia 60-an. Ya, 68. Pernah terlintas nggak Ki, nanti anak aku kalau umurnya 17 tahun berarti umur aku udah berapa ya? Ya, ada pasti itu sudah secara matematika itu ya. Tapi kalau secara itu goib lain gitu. Tapi Secara goib? Percaya lah. Ya, Nah maksudnya percaya sama Gusti Allah gitu. Karena itu manusia lahir pasti ada rezekinya. Iya. Diberi dengan rezekinya. Benar. Rezeki jodoh. Iya, Ki. yakin sama itu aja, begitu. Ada rezekinya, ada umurnya, Iya. kenapa harus takut? Iya, Ya dan, kan? dan kesehatannya juga tinggal kita memelihara, pandai-pandai memelihara. Iya, Masya Allah. Pandai-pandai memelihara sama pandai-pandai bermimpi. Soalnya katanya Ki Daus ini pengen nambah anak 5 lagi katanya ya? Banget 5 bener.
Kata siapa? Tadi kita lihat artikelnya 5 katanya Ki. Mau nambah 5 anak lagi? Itu mah waktu itu dulu aja. Kan sekarang udah kelewat spare-nya 13 tahun. Jadi mau nambah berapa anak lagi? Ah ya udahlah cukup lah. Udah cukup ya? Kalau ada tambahan mungkin itu anugerah. Betul. Kalau tambah lagi itu aja. Jadi total anak Aki berapa? 2 sekarang. 2. Yang satu udah gede ya? 1 jodoh. Nah, kemarin di USG itu laki-laki. Alhamdulillah ya. Siapa nama istri? Nama istri Dewi Lestari. Teh Dewi Lestari, sehat-sehat ya. Semoga proses persalinannya lancar, tetenya sehat, bayinya. Dewi yang nyanyi malaikat juga. Beda. Namanya aja sama. Oh bukan. Ki Daus kita mau kasih lihat yang satu ini ya. 13 tahun silam Ki Daus nikahi gadis usia 21 tahun. Pernah ungkap sang istri digoda pria lain. Emang pernah Ki digoda Daus? pria lain, Ki tahu? Ya itu mah malum lah. Zaman itu tuh masih muda-muda. Tapi Aki mah bebas gitu. Naon? Dan istri juga bebas. Jadi tidak ada cemburu buta itu nggak ada gitu. Ki, tapi Maksudnya Ki Daus tetap ngemong gitu dan memberikan keyakinan. Iya, tetap aja. Jadi saling pengertian. Alhamdulillah sampai sekarang harmonisasi. Nah, gitu. Ki, tapi begini kan usianya tuh masih muda ini istri. Emang Aki tuh nggak pernah ada ketakutan misalnya digoda sama laki-laki, Suatu saat. dimintain nomor handphone segala macam. Atau diajak jalan. Diajak kencan. jalan. Kan kayaknya wajar ya. Iya. Apalagi istrinya cantik loh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Poponya bagus. Istrinya ini jadi sudah percaya aja. Itu juga sering. Suka ada bilang, oh yang itu menggoda, yang ini menggoda. Malah dia malik sebel. Nah, mengadu sama Aki. Tapi Aki tidak marah, biasa-biasa aja gitu. Malah biasanya ya. Kenapa? Akinya yang banyak digoda, biasanya suka gitu. Digoda sama siapa? Ya sama Aki perempuan suka digoda sama perempuan juga Ki. Asli bohong enggak? Anak-anak muda gitu Ki. Ada juga. Ayo, ada juga. Pantesan. Aki tuh. Barusan lewat situ personilnya Perlan Lita. Maksudnya yang lebih dewasa. Digodanya di mana? Di sosial media apa di mana Ki? Enggak di sosial media. Oh ketemu gitu orang. Tidak, itu intinya itu. Aha. Nah jadi kita jangan sampai tergoda itu. Nah, tetap aja ingat yang di rumah. Iya benar. Cuman bercanda gitu makan kita mah seorang Biasa. seniman. Tapi Aki sendiri kepengen nambah istri atau enggak? Enggak udah aja cukup. Satu juga enggak habis 2 rebo. Satu juga nggak habis ya. Jadi nggak mau nambah sama sekali. Iya. Yakin Ki? Yakin. Ini dilihat satu masyarakat Indonesia sama keluarga isi loh. Iya. Yakin nggak mau nikah lagi? Yakin. Jangan ya Ki ya. Udah, Ya. stop, nggak usah berharap Lita. Tapi Ki namanya juga rumah tangga ya. Kalau rumah tangga kan konflik segala macam tuh biasa lah ya. Biasa itu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Gimana cara Aki untuk bisa menyelesaikan konflik rumah tangganya? Ki Daus mengaku pernah bertengkar hebat dengan istrinya Dewi, sering cekcok. Sama lu, Wi. Sama lu. Gue nggak punya suami. Lu nggak punya suami tapi sering cekcok. Sering cekcoknya kenapa Ki? Emang sering cekcok berantem gitu, Baru beda pagi-pagi. pendapat gitu Ki. Ya, kalau beda pendapat ada sedikit-sedikit. Kalau ada cemburu juga pernah. Siapa yang cemburu? Siapa yang cemburu? Istri. Oh istri. Sebenarnya Ki Daus sama istri itu yang posesif, yang cemburuan itu siapa? Istri katanya. Istri ya. Istri. Tapi dulu itu ya, tapi enggak cemburuan amat gitu. Ya sekarang Ki. Jadi cemburu yang wajar gitu. Iya. Biasa lah ya. Jadi yang terjadi cekcok itu karena Aki yang tidak rumasa gitu. Iya. Rumasa teh apa tuh ya? Nggak ngerasa. Tidak ngerasa. Ya, tidak ngerasa. Dituduh Aki, dituduh. Dituduh apa? Ya, Dituduhnya kayak apa? Majar pun Aki ada main gitu. Sangkanya. Ajarkan. Enggak, ini sampai ngotot, sampai bertengkar. Terus? Banyak ngomong. Tapi bertengkar Aki ini sangat ini
Aki juga ngejawab Caranya gitu. Aki gimana supaya si istri itu tenang, gitu. percaya sama Aki bahwa Caranya Aki itu gimana, nggak Ki? seperti yang orang bilang. Enggak menenangkan, ini kejadian nih ya. Ini belum pernah diungkapkan. Iya. Baru diambiar. Silakan. Kayak apa tuh, Ki? Aki bertengkar. Tak. Saking marah Aki nggak kuat. Iya. Nahan amarah. Ambil gelas. Ambil gelas. Mau dipecahin. Wah takut nanti kalau belingnya nih. Iya, Kemana-mana. Pecahannya kemana-mana. Iya. Wah nggak jadi. Lalu? Disimpan lagi. Terus? Gelasnya disimpan lagi. Terus? Takut Kan masih emosi tuh. Terus Takut. kumaha? Tapi emosi masih Emosi. tetap. Oke. Terus? Jadi Saya emosi, istri emosi. Terus? Ambil piring. Piring mau dipecahin lagi. Nggak jadi Tapi lagi. Nggak jadi lagi. Oke, ditaruh Saya lagi. simpan lagi. akhirnya buka kulkas. Kulkas, Ada telur ayam. telur ayam. Nah ini. Tek, telur ayam diambil. Langsung dibantingin. Cet, pecah. Pecah. Terus? Habis itu Kan nggak akan celaka cangkang telur. Lagian telur mah murah. kayak- Nah itu. Pemakainya di telur ayam. Jadi syaratnya telur ayam, guys. Dan dilap mudah kan tuh. Iya. Bau hanyir tapi Saima. Tapi begini. Kenapa? Diambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Karena walaupun piring, walaupun gelas, walaupun termos, walaupun telur, tapi kena hatinya tetap Kenapa itu? terasa sakitnya di hati. Maksudnya ada Nah. emosi yang tersalur. Iya. Karena istri pernah bilang, waktu ayah mecahin telur, sakitnya semua di sini. nah itu benar tuh. Nah, Berasa gitu ya? jadi isinya itu, jadi bukan barangnya. Ah, Betul, tapi Nah. mengeluarkan emosinya. responnya. Itu berantemnya lagi kenapa tuh mau pecah-pecahin piring telur tuh? Guru kan tadi udah Waktu dibahas. tadi saya nggak merasa, istri saya tetap cemburu gitu. Jadi Nah, kenapa pas Aki ngelempar gitu langsung kena hati si istrinya? Kenapa? Pas ngelempar telur, syarat kan? Sirgo banggo sirgula-gula Jawa. Langsung Bagus ya. gitu. Bagus tuh Wi, Istrinya. ikutin. Kalau berantem suami istri itu yang dilempar Tadinya yang telur. terbang itu telur. Lu mah kalau yang berantem piring yang terbang. Sat. Kata Macam siapa? UFO. Gua yang beli piring, gua yang beli barang. Lu cuma bisa ngancurin doang. Nyesel kan? Bukan gue nyesel. Tapi gini ya. Nyesel nikah. Maksudnya kita bisa loh, maksudnya untuk meredam emosi berbagai cara yang bisa kita lakukan. Yang paling penting itu sebenarnya tidak menyakiti hati satu sama lain. Karena kalau namanya orang emosi, kata-kata bisa keluar. Betul. Dan kalau udah tersakiti, itu yang biasanya akan selalu nempel di hati. Iya. Itu yang sulit disebutkan. Tapi alhamdulillah, jadi setelah 1 hari bertengkar itu, langsung damai lagi. Dan damainya kan lebih dari apa? Nah, Oh, setelah gitu. punya anak udah nggak pernah berantem. Nggak. Anak pertama udah nggak pernah. Aki kalau berantem atau ribut 1 hari atau hitungan jam atau bisa besok Berhari-hari busuhan gitu. Nggak berhari-hari. Paling jam-jaman. Ah. Nah itu baru yang benar, bukan berbulan-bulan. Iya, kalau berbulan-bulan kelamaan. Kan kalau Iya. dalam Islam aja maksimal 3 3 hari. hari. Habis itu harus bisa ngobrol. Berarti kalau tabayun. misalkan terlalu Ya lama. dari zaman purba sampai zaman sekarang. Apa Ki? Apa Kenapa? Ki? 1 jaman paling juga. Oh 1 jam. Iya, ya. iya, Oke. benar-benar. Aki kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambyar. Ya katanya Aki ini ada permintaan. Ada Iya. sebuah permintaan izin kepada istri tercinta. Apa Apa? izinnya mau nikah lagi? Hah? Kalau itu mah istri juga, kalau laku mah gue cenah gitu. Coba kita lihat ya. Minta izinnya izin apa? Wow. Ki, jadi minta izin buat beli belut listrik. motor. Pelan itu lucu gak? Orang bercanda, gitu. Motor listrik. Iya, Setiap barang selalu minta izin sama istri. iya. Pernah nggak beli barang tapi nggak minta izin? Pernah itu. Beli apa? Barang apa tuh? Barang iya, benda antik.
Oh, benda. Apa kayak apa setrikaan? Koleksi. Ya buat Seharga koleksi. berapa Ki kira-kira? Ya nggak mahal-mahal. 1 juta. Ya lebih dari segitu lah. Oh lebih. Kalau nggak minta izin sama istri itu marah atau biasa aja? Kalau nggak izin, ya biasanya suka marah. Kenapa harus marah, Ki? Kan nggak izin. Emang harus izin? Harus. Ya kan itu bendanya buat kepentingan pribadi, Aki. Buat kesenangan, Kalau kesenangan, buat kepentingan keluarga mah nggak apa. Kenapa? Berarti egois dong istrinya. Bukan, karena mungkin pemikirannya Aki yang egois. Mungkin ini ke sana. Kan Aki udah ngemenuhin keluarga. Beli buat Aki, kenapa harus izin? Ya yang penting harus tahu gitu. Kalau Aki beli ini susu rumputan. Suami tuh yang bener tuh begini. Seenggaknya Ki. ngomong dulu, Begini, minta Ki. izin. Jadi jangan Iya, jangan bener. susu rumputan. Jadi bukan takut karena, sama istri. Iya, karena Aki itu. Nah, itu. Enggak umpet-umpetan. Cuman maksudnya kenapa harus izin sama istri? Itu namanya menghargai istri, Ki. Oh, jadi istri harus tahu Iya. kalau keluar uangnya berapa gitu. Supaya istri itu Lu lupa merasa waktu kemarin rumah tangga. dihargai, diakui. Lu rumah tangga gitu Ya juga kan? Rumah tangga gua mah gua nggak pegang duit. Palingan harus Iya, izin. atuh. emang lu gak pegang duit tapi lu pegang sertifikat tanah kan? Ojo ditiru yo, say. Tapi begini, ketika akhirnya ya pernah nggak suatu saat ketika Aki beli barang yang harganya cukup lumayan mahal sekali, kemudian izin sama istri, istri nggak setuju, apakah ikut apa kata istri nggak jadi beli atau tetap beli? Enggak. Gak jadi beli. Nggak jadi beli. Kalau istri gak setuju. Iya. Kenapa harus nggak setuju ikut kata istri? Kenapa sih? Ya kan istrinya. Bukan kenapa Kan harus uang suami, uang istri. paham? Karena begini. Kan cuma lu doang yang uang istri, uang lu. Cuma lu. Ini beda konsepnya. Iya juga sih. Jadi kalau itu kan buat kepentingan keluarga, nah bisa diizinin gitu. Nah itu. Jadi kalau Aki mau beli kesukaan Aki, kalau nggak diizinin Ngomong nggak dulu, boleh. nggak ngomong dulu. Tapi kecuali misalkan Aki beli raket ya. Raket. Badminton. Buat badminton. Nah itu mah diizinin walaupun itu kan buat Aki sendiri. Iya. Nah jadi ada manfaatnya. Iya. Nah, Ada manfaatnya. dan ada faedahnya. Itu bener banget Ki. Suami tuh kayak gitu Ki. Kenapa Wi? Kenapa? Ya gak apa-apa bener lah. Kenapa suami itu kayak gitu maksudnya apa? Ya gak apa-apa bener. Maksudnya? Ya kan Ngomong istri dulu. kan ibaratnya yang mengelola keuangan istri. Suami pun juga bukan berarti takut sama istri. Iya. Tapi melainkan. Melainkan. Dewi curhat di pagi hari ini ya. Dicurhat mulu. Tapi buat Aki, Bukan, gue senang rumah tangga kayak begini nih. tapi saling bagus, menghargai. maksudnya iya dikomunikasikan satu sama Betul. lain. Soalnya nih kameramen juga mereka nih suami-suami mereka kadang beli Tamiya nggak izin sama istrinya, langsung pada beli aja tuh. Lu harus ngomong Harus sama izin, istri, Mas, sama istri, anak. jangan tunggu izin. Enggak, Udah istri aku mau ngomel tanya baru ya. deh. Aku mau tanya, Amit. kenapa harus selalu apapun izin sama istri? Kenapa? Ya biar tidak curiga istrinya itu uang lari kemana. Tapi Kan enggak. itu namanya King, itu namanya rumah tangga King. Iya. Apapun harus diputuskan bersama-sama. Aku mau beli jam tangan baru ya. Gak boleh. Mau ngapain? Sayang duit. Jangan beli tuh. Jangan beli. Ya, tapi enggak apapun dah enggak gitu-gitu amat. Oh, nggak apa-apa. Ya, Kalau istri lu ya nanti kalau beda. beli jam tangan makan itu masih ada keperluan buat keluarga. Nah, enggak apa. Ya, Maksudnya jadi bisa lihat jam, lihat waktu, bisa ini jam bedanya, berapa. bisa tahu Gitu. bedanya. Tulang punggung keluarga bukan istri sebagai tulang punggung. Makanya Dewi Muria Agung dalam pedoman curhatnya pagi Akima. hari ini ya. Pedoman. pedoman Akima susis. Apa itu? Apa itu? Bukan suami siun istri. Tapi Singkatan. apa tuh? Su-nya syukur, Syukur. S-nya sabar, is-nya istiqomah. Para suami-suami contoh nih Syukur, Firdaus. sabar, istiqomah. Kalau dia juga sama, kurang lebih sama. Apa? Istiqomah dulu, sabar, baru syukuri.
kita mau kasih lihat ya, ternyata Ki Daus ini di usia yang tidak lagi muda, dia ini ternyata bukan hanya jago untuk mengeluarkan lelucon, tapi ternyata dia juga katanya guru silat. Bahkan dia ini muridnya ngajarin silat sampai ke luar negeri loh. Wih, keren banget. Coba kita lihat ya. Hebat loh. Aki hebat loh ya. Ki bagus Ki, ayo Ki, ayo Ki. Wah, ternyata guru silat loh nih, Pantes ya. muridnya sampai tersebar di berbagai penjuru negara, bukan cuma di Indonesia aja. Iya, Ki, coba ajarin sama kita gerakannya Hebat loh, seperti Aki apa. loh. Iya, iya. Iya, maaf Ki. Kenceng loh guys. Wih, silakan Ki, Kenceng kasih tahu banget. gerakannya apa, Iya. kasih unjuk sama kita. Iya. Nah. Siap ya? Nah. What? Go. What? 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 Keren loh. Keren. Ya. Di usia seperti sekarang dengan Nina pemikiran yang sama sangat luar Karen Delano. biasa. Sama aku juga harus belajar banyak Belajar sama sama Ki Ki Daus Daus. ya. Iya. Luar biasa Ki Daus, Ya, terima kasih banyak ya, ya. Ini alhamdulillah. ngajarin buat suami di luar sana, pokoknya kalau mau beli barang ingat harus izin sama istri. Iya. Sama menjaga kesehatan. Terbukti sebagai Amin. seorang guru silat sampai dengan sekarang Amin. tetap sehat dan bisa berbagi kebahagiaan Amin. melalui lelucon-leluconnya Alhamdulillah. ya. Terima kasih banyak. Ki Daus Amin. satu nun. Sekali lagi boleh duduk dulu ya. Ya. Kalau ngomongin hari ini Sobat Ambiar, kita tuh mengajakin Sobat Ambiar untuk selalu tersenyum dan juga Ya. ketawa. Seberat Tertawa. apapun hidup kita, termasuk bintang tamu kita yang satu ini, kalau lihat dia impersonate orang tidak pernah gagal sekalipun. Benar. Siapapun selalu ia berhasil sampaikan Buh. dan juga komunikasikan untuk menjadi artis yang harus dia impersonate. Beduh. Ratu impersonate tanah air di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Rina Nose. Ini Teteh. Ya ampun. Good morning. Good morning. Good morning. Kumaha damang? Alhamdulillah. Tuh, akhirnya ketemu sama pacar pertamanya nih. Mantan aku. Mantan Teh Rina. Iya. Teh Rina sehat ya? Aku sehat, hanya mengantuk. Namanya pagi-pagi. Aku suka dandanannya pakai Iya, pakai pita. pita bagus. lucu, kan. Sudah Sailor Moon. Bukan Sailor Moon ini mah. Apa? Reseller. Sinian dong, sinian dong, sinian Teh Rina dong. kan biasanya impersonate. Ini datang ke Ini sini sekarang impersonate Terina siapa? jadi siapa? Aku jadi nggak tahu aku tuh siapa sebenarnya. Tapi lucu banget deh. Ada kejutan dari Teh Rina kejutan? Nose ya. Hah, Di kok aku yang segmen terkejut? berikutnya kita akan lihat dia akan mengimpersonate seorang ibu-ibu. Ini ibu-ibu ini pernah diwawancara sama teman-teman media. Iya. Dan sampai Iya, dengan iya, sekarang apa yang keluar dari mulutnya tetap diingat masyarakat Indonesia. Oke. Siapa coba? Tapi kita mau kasih lihat dulu Teh Rina Nose yang mengimpersonate berbagai banyak sekali dari mulai pekerjaan Iya. termasuk juga nama-nama besar di tanah air. Iya. Ini dia. Teh Rina Nose. Apa sih itu ibu-ibu? Kita pikir tuh Teh Rina tuh selalu impersonate public figure, artis ya. Iya. Tapi ternyata impersonate seorang ibu namanya Bu EN. Ini pernah jadi saksi mata dalam sebuah kasus kan? Ya kan? Sebetulnya bukan impersonate itu teh. Karena waktu pas main anak sekolah diminta bikin karakter ibu-ibu. Nah terus aku teh kan suka nyari-nyari ya gimana ya karakternya. Jadi tiap ibu-ibu aku kan bikin beberapa karakter ibu-ibu. Setiap karakternya tuh pasti beda-beda. Nah cuman pas yang itu aku teh mikir siapa ya mau siapa. Nah cari-cari tuh referensi di internet. Ketemulah si ibu penemu gentong mayat. Ya itu Bu EN. Yang di itu nama EN itu aku aja yang kasih namanya. Oh. Jadi sebenarnya mah bukan 100% impersonate, itu mah inspirasi dari si ibu penemu mayat di gentong. Aku jadiin karakter. Kamu kembangin, akhirnya. kamu kasih nama Ibu EN. Dikasih nama EN Surrender namanya. Surrender menyerah maksudnya.
Tuh luar biasanya seorang Rina Nose impersonate bukan hanya public figure ya. Dengar-dengar katanya mau impersonate ibu-ibu yang lain, katanya Ibu Nanik sama Ibu Rudi katanya ya. Bisa goreng. Oke, nanti kita akan lihat dari seorang Rina Nose apa sih yang bisa menginspirasi dia untuk bisa mengimpersonate begitu banyak sekali orang. Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Pagi Pagi Ambiar.